Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman di channel Endi Surat Maja. Mohon maaf ya, kita baru ketemu lagi membahas kaitannya dengan keuangan. Nah teman-teman, sebelum kita membahas tentang keuangan, maka ya marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ya. Karena apapun kondisi kita saat ini, maka syukur itu harus selalu senantiasa kita berikan. Kenapa? Karena setiap rasa syukur itu akan mempengaruhi diri kita dalam memulai setiap harinya. Ketika hari kita dimulai dengan syukur, maka hari kita akan dimulai dengan semangat, maka hari kita akan dimulai dengan optimisme, dan hari kita akan dimulai dengan sebuah keyakinan bahwa kita akan mencapai sebuah keberhasilan pada hari ini. Oke, paham ya? Nah, lalu yang kedua, semoga tercurah salawat serta salam juga tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, ya, hari ini kita akan coba membahas tentang sebuah artikel yang saya baca ya, terkait dengan apa yang menjadi penyebab bisnis bisa bangkrut. Wah, ini luar biasa ini teman-teman ya. Ini sebuah informasi yang harus kita pahami sebagai seorang pebisnis ya, baik itu pebisnis memula, pebisnis yang sudah berkembang, bahkan yang sudah scale up. Nah, teman-teman semuanya, ternyata dari berita ini ya, dari artikel ini, yang menyebabkan bisnis itu bisa bangkrut, yang pertama adalah pengelolaan keuangan yang salah ya. Nah, ini menjadi sebuah warning buat kita ya, semua owner bisnis ya, agar tidak melakukan hal yang sama ya, sehingga akhirnya nanti bisa-bisa usaha kita, bisnis kita bangkrut. Nah, teman-teman, oleh karena itu, maka kita harus menyadari benar bahwa pentingnya pengelolaan keuangan dalam bisnis kita, ya. Dan kita harus bisa melihat sejauh mana ataupun pengelolaan bisnis kita dalam sisi keuangannya. Jangan sampai gini nih teman-teman ya, banyak yang menyampaikan bahwa omset saya kok tinggi ya, omset saya sebenarnya besar ya, penjualan saya tuh oke banget gitu ya, tapi kok saya nggak punya uang atau cash flow saya nggak ada gitu ya. Saya bingung gimana, kemana cash flow saya, kemana uang saya gitu. Nah, teman-teman semuanya, maka untuk menganalisa ya bisnis kita sehat atau tidaknya, keuangan bisnis kita ya, maka kita akan coba lihat dari pengelolaan keuangan kita. Nah, kita akan coba bahas dari yang sederhana saja dulu teman-teman ya. Kita akan melihat apakah bisnis ataupun keuangan bisnis teman-teman itu sehat atau tidak dengan sebuah pertanyaan sederhana teman-teman ya. Sederhana sekali yang ini akan memperlihatkan kesehatan bisnis kita. Yang pertama adalah, siapa yang di antara kita ya, di antara teman-teman pemilik usaha, owner dari sebuah bisnis gitu ya, yang menggaji dirinya sendiri dari bisnisnya? Ayo, siapa? Ngaku ya, jujur ya. Apakah kita ya sebagai owner itu sudah digaji oleh bisnis kita, atau jangan-jangan kita tidak mau digaji oleh bisnis kita, tetapi akhirnya kita menggunakan uang dari bisnis kita untuk pengeluaran pribadi kita, untuk pengeluaran keluarga kita dan lain sebagainya di luar dari bisnis itu ya, yang itu melebihi dari gaji kita yang seharusnya misalnya gitu ya. Nah, teman-teman, ini sangat penting sekali untuk kita semuanya ya, pemilik bisnis, owner bisnis, untuk memastikan kita digaji oleh bisnis kita. Kenapa ya? Kenapa? Karena ini untuk mengontrol ya, untuk mengontrol diri kita supaya akhirnya kita melakukan pengeluaran diri kita sesuai dengan kemampuan dari perusahaan ya. Jangan sampai akhirnya pengeluaran kita itu tidak terbendung
tidak terkontrol dan melihat bahwa uang bisnis kita, uang usaha kita itu adalah uang kita, uang pribadi kita, ya. Padahal itu bukan gitu loh, ya. Sekali lagi, padahal itu bukan, ya. Uang bisnis kita itu adalah uang bisnis, bukan uang kita. Nah, yang berhak kita gunakan untuk keperluan kita, pribadi kita ataupun keluarga kita itu berasal dari gaji kita, ya, dari gaji yang diberikan oleh bisnis kita atau perusahaan kita kepada kita. Itulah haknya, hak yang dari kita gitu. Nah, teman-teman, kalau ini tidak dilakukan, maka mungkin 95% bahkan sampai akhirnya 99% bisa dipastikan bahwa bisnis kita akan segera hancur. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kontrol keuangan di sana, karena tidak ada kontrol pengeluaran di sana, gitu ya. Karena kita merasa bahwa bisnis kita ini milik kita, apapun yang ingin kita lakukan maka akan terserah kita gitu. Nggak bisa gitu, ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman sebagai business owner, sebagai pengusaha, sebagai pemilik, maka kita harus berani menentukan, ya, gaji diri kita sendiri, ya. Ya, jadi tentukan, ya, berapa kita pantas digaji. Tentu itu harus disesuaikan dengan pendapatan dari bisnis kita sendiri gitu loh. Jangan sampai akhirnya kita menentukan gaji melewati dari kemampuan bisnis kita. Ya, pasti bisa pastikan bahwa bisnis kita akan bangkrut kalau seperti itu, ya, karena pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, atau pengeluaran kita nggak terkontrol seperti itu. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Jadi sebagai seorang untuk menganalisa sehat atau tidaknya bisnis kita, ya, maka kita harus berani menggaji diri kita sendiri dari bisnis kita. Oke? Ya, itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, teman-teman, apalagi ya yuk. Ya, yang kedua adalah siapa yang memisahkan biaya keluarga dengan biaya usaha. Nah, ya, kalau tadi soal untuk pribadinya gitu ya, yang ini kaitannya dengan keluarganya, ya. Ini juga sama, teman-teman, ya. Ini juga lebih besar lagi, lebih parah lagi kalau misalnya kita menjadikan pengeluaran keluarga kita menjadi pengeluaran usaha kita atau bisnis kita, ya. Ini menjadi sebuah permasalahan besar, ya. Kalau tadi ketika kita menggunakan biaya ataupun menggunakan dana bisnis kita, dana usaha kita untuk kepentingan pribadi kita saja itu sudah salah gitu ya. Apalagi kalau misalnya menggunakan uang perusahaan, uang bisnis kita untuk kepentingan keluarga kita, untuk keperluan keluarga kita. Lah, yang paling benar adalah kita menerima gaji dari bisnis kita, dari usaha kita, maka kita gunakan gaji itu untuk pengeluaran keluarga kita gitu, ya. Jadi jangan campur adukan gitu ya. Nah, kalau dua ini sudah aman kepada teman-teman, maka bisa dipastikan, ya, melewati garis pertama, ya, step pertama kesehatan dari bisnis kita gitu ya, dari keuangan bisnis kita, ya. Jadi yang pertama menggaji diri kita sendiri, berani gitu ya. Lalu yang kedua adalah tidak menggunakan uang perusahaan untuk pengeluaran keluarga, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih, saya tanya lagi, coba teman-teman, ya. Teman-teman sekarang siapa yang usahanya itu atau bisnisnya itu sudah memiliki rekening sendiri terpisah dari rekening keluarga atau rekening pribadi? Ayo siapa? Siapa? Ya. Ada yang masih digabung? Ayo tunjuk tangan atau mengakui diri sendiri. Ya, teman-teman semuanya, sebuah kesalahan fatal kalau misalnya kita menggabungkan rekening usaha kita, bisnis kita dengan rekening pribadi kita atau bahkan keluarga kita, ya. Karena kalau misalnya masih disatukan, kita tidak akan bisa membedakan, sekali lagi,
kita tidak akan bisa memisahkan ya kepentingan diri kita, keluarga kita dengan kepentingan perusahaan gitu. Tidak ada pengkontrolan di sana, tidak ada pengontrolan di sana, tidak ada pemisahan di sana gitu ya. Sehingga yang terjadi ketika digabungkan, maka kita akan menganggap bahwa uang yang ada di rekening itu menjadi uang pribadi atau uang keluarga kita gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya kita tidak memiliki rekening untuk bisnis kita ya. Harus dipisah, harus berani memisahkan ya. Bahkan nanti kita akan membahas juga berapa rekening yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis ataupun sebagai seorang individu dari bisnis itu gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, di bisnis itu setidaknya perlu ada punya 4 rekening khusus yang terpisah gitu ya. Banyak ya, 4 rekening, benar 4 rekening ya. Kenapa? Buat apa aja gitu ya teman-teman. Mungkin kita tidak boleh akhirnya kan menganggap usaha kita, bisnis kita masih kecil, jadi buat apa ada 4 rekening? Enggak ya. 4 rekening itu merupakan sebuah standarisasi ketika kita ingin bisnis kita ya, bisnis kita bisa berkembang, bisnis kita bisa membesar, dan bisnis kita bisa scale up gitu ya. Dimanapun posisi bisnis kita sekarang gitu ya, walaupun kita baru gitu ya, ini perlu pembiasaan. Nah, apa aja 4 rekening itu? Yang pertama teman-teman ya, yang pertama adalah kita harus bisa memisahkan ataupun membuat satu rekening khusus untuk pemasukan, pendapatan ya. Jadi rekening itu khusus aja memang untuk menampung pendapatan kita ya, untuk menampung pemasukan kita ya, tidak yang lain, bukan yang lain gitu ya. Ya, nggak usah bingung gitu ya. Jadi semua pendapatan, semua pemasukan perusahaan bisnis kita masuk ke rekening itu ya. Loh, terus nanti kalau misalnya mau ada pengeluaran gimana? Nah ya, jadi teman-teman, kalau kita mau ada pengeluaran, maka kita juga harus membuat sebuah perencanaan pengeluaran dulu ya. Jadi jangan semuanya itu kita anggap, atau jangan kita tidak membuat pengeluaran sehingga akhirnya dengan seenaknya kita mengeluarkan dana-dana yang ada di bisnis kita, di usaha kita gitu ya. Makanya perlu dipisahkan. Nah, jadi ya, kita setiap bulan atau setiap pekan ya, atau setiap hari gitu ya, kalau misalnya pengeluarannya daily gitu ya, seperti itu, maka kita buat perencanaan pengeluaran ya. Nah, dari perencanaan pengeluaran itu tentunya teman-teman harus bisa mengakibatkan atau bisa mendorong pendapatan kita ya. Ini masuk dalam sebuah efektivitas pengeluaran ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada pengeluaran dari bisnis kita gitu ya, yang hanya ataupun yang tidak menyebabkan atau tidak mendorong kenaikan, peningkatan dari pendapatan kita atau omset kita ya. Ini nggak boleh sama sekali ya. Setiap pengeluaran kita, setiap biaya yang kita keluarkan itu harus berefek positif kepada pendapatan kita ya. Oke ya. Nah, jadi setelah kita buat perencanaan pengeluaran kita, maka dari situlah ya, dari pendapatan itu kita transfer ke satu rekening yang khusus untuk pengeluaran. Nah, jadi khusus untuk pengeluaran rekening. Jadi satu rekening tadi untuk pendapatan kita, lalu satu rekening lagi itu untuk pengeluaran kita. Jadi tugas rekening yang kedua ini hanya khusus untuk pengeluaran saja teman-teman. Ya, nggak boleh ada pemasukan dari bisnis kita ya, itu masuk ke sini gitu. Ya, kecuali tadi dari rekening pendapatan kita gitu. Nah, kenapa ini dilakukan? Supaya menjadi sebuah kontrol teman-teman ya, sebuah upaya kita untuk mengontrol agar pengeluaran kita itu semuanya terencana ya, semuanya direncanakan. Jadi kita akan tahu, kok ini ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana atau tidak ada perencanaannya. Kita akan tahu tuh gitu kan, gampangnya seperti itu gitu ya. Dan
itu sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis, pengontrolan pengeluaran gitu. Nah, jadi satu tadi rekening untuk menampung pendapatan kita gitu ya, atau dari omset kita itu masuknya ke rekening pendapatan. Lalu yang kedua adalah rekening pengeluaran kita yang fungsinya adalah untuk melakukan ataupun mengeluarkan biaya-biaya yang terkait ataupun bisa meningkatkan penjualan bisnis kita, ya, usaha kita. Oke. Nah, yang ketiga terus apa? Nah, ini ya teman-teman, kita ya harus bisa membayangkan ataupun merencanakan pengembangan yang akan kita lakukan dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Nah, ketika kita mau melakukan pengembangan dalam bisnis kita, maka pasti kita perlu uang. Nah, perlu uang. Nah, uang itulah yang harus kita sisihkan ya dalam setiap pendapatan kita, dalam setiap omset kita kepada dana pengembangan ini gitu ya. Dan itu ditaruh di mana? Nah, itu ditaruh di rekening yang ketiga. Jadi, kita punya rekening ketiga yang khusus untuk melakukan pengembangan bisnis kita gitu ya. Ya kan, kita pasti kan akan meminta misalnya melakukan misalnya penambahan outlet kalau misalnya jualan secara outlet gitu ya, atau misalnya kita membuka cabang gitu ya, atau kita meningkatkan produksi kalau misalnya produksi gitu ya, atau kita akhirnya bisa meng-hire tenaga kerja yang lebih lebih baik lagi, atau penambahan tenaga kerja yang lebih ahli lagi seperti itu. Maka itu semuanya perlu dana ya, perlu dana untuk pengembangan. Nah, ketika kita memilikinya itu akan lebih enak ya, itu akan lebih terencana gitu ya. Jadi kita akan memiliki dana yang kita khususkan untuk pengembangan usaha kita, ya kan? Enak kan ya, ketika kita mau mengembangkan, kita udah punya dananya gitu, kita nggak bingung lagi mau harus mencari dananya kemana gitu, teman-teman ya. Oke, ya, dapat ya. Jadi yang pertama adalah rekening pendapatan, yang kedua adalah rekening pengeluaran, yang ketiga adalah rekening pengembangan. Nah, ada berapa lagi teman-teman? Yang sisanya? Ada satu rekening lagi. Teman-teman semuanya, dalam namanya usaha ya, kita tidak tahu kondisi eksternal yang akan terjadi gitu ya. Ya, kondisi eksternal yang akan terjadi, ataupun setiap bisnis pasti punya resiko-resiko yang tidak bisa kita prediksikan ya. Yang itu apakah terjadi karena sebuah kondisi ekonomi secara global gitu ya, nasional atau global, atau terjadi sebuah kecelakaan, atau terjadi sebuah force major dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka ya kita harus punya dana cadangan namanya ya. Dana cadangan ya, dana ketika kita tidak memperkirakan sesuatu akan terjadi, dan dana ini tidak boleh sama sekali kita tengok-tengok ya, kita tengok-tengok. Nah, inilah rekening yang keempat. Apa rekening keempat? Rekening keempat adalah dana cadangan ya. Cadangan ini nanti teman-teman juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya, hal-hal yang lain, tetapi yang sifatnya itu adalah tidak terduga ya, tidak terduga kaitannya dengan faktor eksternal seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jangan sampai akhirnya dana cadangan ini juga ya digunakan ataupun dilihat-lihat, karena nanti kita jadi kepingin make gitu biasanya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, apapun yang terjadi dengan kondisinya, maka bisnis kita itu akan aman-aman saja. Kenapa? Karena kita masih punya dana cadangan gitu ya. Nah, contohnya misalnya kemarin ketika resesi gitu ya, mohon maaf, ketika kita pandemi kemarin gitu ya, dimana akhirnya banyak usaha-usaha atau bisnis yang akhirnya tutup karena dia tidak memiliki dana ini gitu ya. Sehingga akhirnya mereka kaget gitu loh, mereka nggak siap gitu ya dengan kondisi yang di luar dari perkiraan mereka. Nah, sebagai pebisnis kita harus mempersiapkan ataupun mencadangkan dana itu gitu ya, gitu ya teman-teman. Jadi wajib kita semuanya punya
bisnis kita punya 4 rekening itu minimal ya. Kalau misalnya mau ditambah lagi sok mangga gitu ya. Tetapi minimal setiap bisnis, setiap usaha itu harus punya 4 rekening. Oke, ya. Yang pertama tadi apa? Rekening pendapatan, rekening pengeluaran, rekening pengembangan, rekening cadangan, ya, gitu ya. Nah, ini yang pertanyaan dari yang keempat ya, terkait dengan rekening ya, pemisahan rekening dan juga jumlah rekening. Nah, teman-teman semuanya ya, itu ada 4 hal atau ada 4 yang harus dimiliki ya, untuk menjaga kesehatan bisnis kita dari sisi keuangan ya, sehingga akhirnya mudah-mudahan dengan seperti itu bisnis kita tidak bangkrut. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan saya sambung di video berikutnya untuk memastikan bisnis kita sehat dari sisi keuangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.